nggak boleh dekat-dekat sama yang lain, soalnya kalau ada yang dekat-dekat aja. Jadi jalan-jalan saya ya itu karena 2 tahun atau 3 tahun saya di bawah laptop, jadi semangatnya luar biasa. Dan saya kan banyak bakat, jadi kan spirit saya emang udah gaya Batak aja kan. Ya maaf aja kalau misalnya di pemerintahan atau di mana itu kalau siapa ada UKI naik gitu, kalau dari sekolah sih maaf kita biasa-biasa aja Pak gitu. Tapi kenapa kita bisa naik? Modalnya cuma pukul meja atau naik meja. Ya itu intermezzo. Lanjut ke ini kan ormas PBB ya. Ya, saya amati dari setahun atau 2 tahun yang lalu gitu kan. Ini PBB mampirnya cuma di provinsi, tidak pernah datang ke wilayah gitu kan, atau lapor-lapor atau ya ini apa sekilo lah gitu. Jadi mungkin supaya kita lebih kenal, lebih baik gitu kan, hubungan mungkin ya nanti diberitahukan kira-kira siapa pengurusnya kan. Sampai sekarang kan kalau di provinsi mungkin datanya data provinsi kan, kalau ke wilayah itu kita belum ada. Artinya siapa pengurusnya ya gitu, di mana sekretariatnya untuk di Jakarta Pusat kan kita nggak tahu. Nah makin sering kita ketemu atau ya paling lapor-lapor di WA gitu kan, kami ada kegiatan ini kegiatan itu. Nah kita kan nanti kalau ada kegiatan juga kita bisa panggil PBB, oh ikut sini ada pembinaan ormas gitu kan, itu berapa orang, 5-6 orang kan gitu, bisa kita ikutkan gitu. Nah mungkin dari situ hubungan kita bina supaya kita ada interaksi lah gitu. Jadi apa yang Bapak sedang kerjakan kita juga tahu, nanti kita ada kerjaan atau ada pembinaan kita bisa ajak bapak-bapak, karena kan tahunya yang saya lihat selalu di foto kalau laporan itu wah provinsi nih, ini provinsi lagi gitu. Kita wilayah, waduh, kita belum ada yang kenal gitu. Nah mungkin dengan hadirnya sekarang Bapak Ibu bisa tahu, bisa kenal, mungkin nanti selanjutnya tolong disampaikan daftar susunan pengurus gitu. Setidaknya kita bisa tahu, terus oh ini DPC-nya di alamatnya di Menteng misalnya kan gitu, oh di situ gitu. Setidaknya itu, terus kita juga tahu siapa PIC-nya, jadi nanti kalau ada apa-apa saya nelpon kemana nih kan gitu. Mungkin udah ada, bisa kita ketahui lah gitu. Nah itu yang biasa kita laksanakan kepada semua ormas. Memang tadi disebut lebih dari 3.000-an ormas, tapi itu Pak harus dilihat juga karena ada kadaluarsanya itu Pak, SK-nya dia. Jadi waktu saya pindah di Kesbangpol saya baca, waduh, memang kelihatan banyak sekali. Pas saya koreksi lagi ternyata SK-nya itu kadaluarsa. Jadi ada yang hidup, ada yang sudah mati lama. Tapi nanti tiba-tiba di tahun kemudian ada yang timbul lagi. Banyak itu ormas-ormas gitu. Saya ini ormasnya berdiri sebelum 17 Agustus 45. Wah hebat kan, sedikit gitu. Tapi kok baru muncul sekarang gitu. Iya Pak, kami tidur dulu di sini sepanjang ini 30 tahun atau 20 tahun ya semua kata saya. Nah itu kan akhirnya yang segitu ada beberapa itu menyampaikan lapor kepada Kesbangpol, baru dihidupkan kembali katanya. Ya sudahlah, tapi pokoknya kita bersinergi, saling mengisi. Biasa juga Pak dari ormas-ormas yang aktif itu yang kayak Bapak gitu kan, donor darah. Ini cuma WA aja Pak, kami mengadakan waktu ini. Oh iya terima kasih, infonya kan udah. Berarti dia
aktif lah gitu. Nah ini kalau memang ormas PBB aktif, ya mulailah dengan yang seperti gitu aja, lapor-lapor aja, nggak usah bapak ibu datang ke sini kan gitu. Pak, ini ada gini nih kegiatan kami. Oh ya berarti kan kita bisa memonitor bahwa PBB ini aktif. Saya rasa itu mungkin di kemudian hari kita bisa kolaborasi dan kita bisa bekerja sama. Demikian Pak. Ya, baik, terima kasih ya dari Pak Manuel. Saya rasa ini pintu terbuka banget nih. Terbuka banget ya. Iya. Jadi sejuk dan tentunya sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bang Kesbang bahwa ya pembinaan ormas ini memang ayah kandungnya kan di sini di Kesbang ya. Jadi ya terkait unek-unek terkait apa itu mungkin bisa langsung di Kesbang. Tentunya pasti administrasi sudah lengkap ini ya. Pasti sudah ada pendirian ya, izin-izin dan lain-lain tentunya kan. Nah itu mungkin bisa juga nanti menjadi pintu ya, siapa tahu nanti kan biasanya ke ormas ada itu tuh, ada kegiatan-kegiatan tuh ya. Nah itu bisa menjadi pintu masuk untuk lebih terus berkembang ya. Mungkin ada pelatihan ya, ada apa namanya itu, studi kemana, ke ya seperti apa lah. Nah itu kan itu sudah diprogramkan di situ ya. Nah tentunya ini harapan kita sekali lagi memberikan citra yang baik terhadap eksistensinya di masyarakat ya. Nah seperti tadi demam darah ya, tidak semua juga ada ya. Iya. Tidak semua juga ada. Coba ya, demam darah awal-awal ini nanti coba kita komunikasi dengan PMI ya, sedapat-dapatnya aja. Mungkin habis lebaran Pak. Iya, habis lebaran ya. Kita udah pernah PMI sini. Iya. Rame kita. Iya. Rame. Ya artinya ini kan bagus banget gitu. Ini kan humanis banget kalau itu gitu. Kita kemarin bergabung ya. Iya. DPC, DPD sama PAC. Iya. Ranting. Ya, Di bisa. PMI. Nanti koordinasi dengan Kesbang itu bisa diatur nanti. Ya, kemudian terkait dengan mungkin administrasi ya, ini tentu kita senang ya keberadaan forum ini di tingkat kota sudah secara resmi, secara kelembagaan, secara pemerintah juga tidak diakui yang menjadi lembaga formal ya, menjadi ormas di masyarakat kita. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya ya, banyak hal kalau kita mau memberikan kontribusi, banyak hal yang kita lakukan ya. Subbas apa, bansos ya, atau ada kebakaran tadi ya. Iya. Itu bagus ya, kita akan dilakukan kalian kreasi jalan seperti apa untuk membuat organisasi eksis. Kalau kita berpikir sempit, mohon maaf nih, hanya sekedar sekali putar gitu istilahnya, itu nggak abadi Pak, nggak akan abadi. Tentunya kalian punya divisi kan, ya, ada juga yang cari dana ada, yang sosial ada, konsolidasi ada, administrasi ada, macam-macam. Karena ini dimaksimalkan dan harapan kita tentunya ini menjadi salah satu komponen yang bisa kita sinergikan dalam mensukseskan pembangunan kota. Nah di sini mungkin juga hadir dari olahraga ya. Nah ini juga bidang pemudanya nih Pak. Ya, bisa juga nanti ada program-program pemuda bisa diikutsertakan ya. Jumlah anggotanya berapa nih ya? Itu saja. Itu banyak. Dulu sampai ke ranting baru 400 ya. Ini kecamatan ini sudah ada semua belum? belum baru 2 ya. Baru. Oke ya. Jadi Kenapa? kan nanti kan ada ya. Mau sampai kelurahan juga bisa juga 2 gitu. Kalau ini kan ini sudah ada bonggolnya kan, sudah ada ini. Nah ini pemuda. Ya, banyak juga program pemuda. Ya, mungkin ya olahraga terpemuda bisa kan gitu. Ya, ketika ada event-event kepemudaan ya katakanlah apa ya namanya, upacara nih dan bisa hadir ada perwakilan, jadi kelihatan eksis gitu. Bisa kasih ya. Iya
Ya, mungkin kita bisa ada grup-grup musik apa umpamanya kan gitu. Ya, apa bisa bernyanyi satu upacara, itu kan bagus. Itu kami nanti mengisi paduan suara nih, umpamanya. Nah, itu bisa juga dikomunikasikan. Ini kaitan dengan kepemudaan ya. Jadi banyak hal sebenarnya dan kita maaf ya, bukan maksud saya ini, kita harus mengembangkan mengembangkan sayap kita ini supaya tidak hanya berpikir masalah bagaimana saya hidup nih. Jangan ya, jangan. Ini dari awal saya katakan itu akan mengikuti ya, akan mengikuti ya, ketika kita berkolaborasi dengan masyarakat itu akan mengikuti Pak ya. Yang saya istilahkan tadi sekali putar dua kali putar, nah itu ya, itu mungkin apa ya istilahnya, bahan-bahan diskusi nanti ya, dibicarakan kira-kira rencana operasi seperti apa ya, apa yang bisa kita buat. Nah itu akan memberikan kesempatan untuk masyarakat ya. Mungkin silakan dari olahraga kesamaan mewakili selaku staf dari Sudin Pora Jakarta Pusat. Sebetulnya di kegiatan Sudin Pora Jakarta Pusat tentang kepemudaan ada beberapa kegiatan seperti pembinaan pemuda pelopor, itu berkaitan dengan kepeloporan pemuda, inovasi-inovasi membuat atau menciptakan suatu kegiatan yang terbarukan. Sebagai contoh, di satu kelompok itu pemuda membuat tentang bagaimana berinovasi untuk membuat alat seperti penjernihan air. Kebetulan tahun lalu pemuda Jakarta Pusat juara tingkat nasional dari Cempaka Putih. Kreasinya saya lupa kreasinya Cempaka Putih. Itu mulai dari Jakarta Pusat dia juara dari Cempaka Putih, kemudian tingkat provinsi dia juara, dan sampai level nasional dia juga juara 1. Itu lumayan Pak, ada selewengnya juga, ada hadiahnya juga. Dan biasanya yang seperti itu nanti akan menjadi duta pemuda pelopor tingkat nasional. Dan seperti itu biasanya di Menpora, di hire ke Menpora untuk keliling Indonesia menyampaikan hal-hal seperti itu. Itu salah satu dari kegiatan. Kemudian yang kegiatan rutin adalah di Dinas Pemuda Olahraga ada grup paduan suara, ini yang sudah melalang dunia Pak. Jadi dirijennya, mohon maaf saya lupa namanya, tapi dari teman-teman orang Batak yang suaranya bagus, yang setiap saat mengisi kegiatan di balai kota. Itu ada pelatihannya setiap sore, seminggu 2 kali kalau nggak salah di Jatinegara Barat. Itu teman-teman itu bahkan beberapa tahun, 3 tahun terakhir mengikuti kegiatan di Eropa, di Swedia, kemudian di Lituania, dia juara 1 di sana kegiatan itu. Di teman-teman dari komunitas pemuda yang tergabung dalam paduan suara Dinas Pemuda dan Olahraga itu rutin latihan. Selain ada paduan suara, ada dramanya juga yang itu ditampilkan di malam 5 tahun lalu kalau salah juara di Vatikan Pak. Kegiatan itu anak-anak. Artinya di kita selalu membina teman-teman yang memang punya potensi-potensi baik, bagus untuk dikembangkan ke hal-hal yang lebih baik lagi. Itu diantara kegiatan-kegiatan itu. Kemudian kegiatan keolahragaan, kami di Jakarta Pusat ada kegiatan olahraga yang melakukan pembinaan untuk anak-anak disabilitas Pak. Itu di hari Sabtu pagi, setiap Sabtu pagi jam 6 sampai dengan selesai. Disabilitasnya multi, artinya dari tunagrahita, itu terutama tunagrahita itu yang cacat mental, difabel mental, kemudian tunadaksa, kemudian tunarungu, tunanetra. Itu di Rawamangun, Stadion Rawamangun, Jalan Pemuda, itu setiap Sabtu pagi pembinaan di sana. Kita melakukan pembinaan terhadap disabilitas dari manapun yang orang tuanya menginginkan anaknya untuk dibina dalam hal olahraga disabilitas, ya di sana. Playgroup. Ya? Playgroup. Bukan playgroup, artinya anak itu mulai Di Playgroup Rawamangun. Oh ya belum, Playgroup Rawamangun. Anak-anaknya mulai dari yang usia dini sampai yang menjelang dewasa. Dan itu kegiatannya sampai ke Olimpiade.
kebetulan 2015 saya menjadi mendampingi Olimpiade Tunagrahita di Los Angeles tahun 2015 dan 2019 di Doha, Qatar. Sebelumnya di Athena, Yunani. Itu selalu Indonesia atau DKI Jakarta rutin mengirimkan hal itu. Malah tunarungu kita pernah memperoleh medali perak dan perunggu di Olimpiade tunarungu di Bulgaria. Juga saya juga jadi pendamping juga saat itu. Hal-hal seperti ini perlu pendampingan atau perlu ini dari kita semua. Selalu teman-teman dari pemuda manapun, terutama yang bergiat di bidang sosialnya lebih tinggi. Dan kegiatan-kegiatan itu berjenjang, mulai dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, ada tingkat Asia Pasifik juga ada, tingkat Asia juga ada. Tingkat Asia Pasifik pernah saya jadi pendamping di Sydney, Australia pernah. Mendampingi teman-teman seperti itu untuk event-event tingkat yang lebih tinggi lagi, nasional dan internasional. Dan setiap 4 tahunnya setelah selesai PON itu ada kegiatan namanya Paralimpik Nasional. Itu yang membutuhkan banyak sekali relawan-relawan untuk membantu mendampingi teman-teman dari disabilitas. Itu mungkin salah satu atau beberapa kegiatan di Dispora yang positif sekali untuk kegiatan ke depan. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu banyak, itu bang pemuda, ya, udah olahraga apa. Jadi bang kedua jangan berpikir ini gua apa nih, jangan kita Pak. Izin Pak, kalau kita itu biasanya kan mau bikin kegiatan olahraga, kira-kira kita dapat nggak seperti fasilitas di tempat gitu? Kan di DKI kan ada tempatnya, yang selalu kan selalu berbayar. Baik, sebetulnya kita sangat mendukung sekali untuk kegiatan seperti itu. Siapapun bisa menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan catatan ada rekomendasi. Misalnya Bapak mengadakan bola voli, rekomendasi dari PBSI. Menjaga bulu tangkis ada rekomendasi dari PBSI bulu tangkisnya. Kalau tingkat kota berarti PBSI tingkat kota. Kalau tingkat provinsi berarti tingkat Pemprov. Kalau tingkat nasional berarti dari tingkat nasionalnya, PP-nya. Satu itu. Yang kedua ada izin atau permohonan ke Kadispora. Ya, bersurat ke Kadispora. Untuk event-event kecil mungkin artinya tidak perlu sampai ke gubernur. Tapi kalau eventnya besar, yang membebaskan biaya itu adalah gubernur. Gitu. Tapi kalau untuk event-event yang standarnya istilahnya masih tingkat kota, tingkat provinsi, Pak Kadispora itu mungkin bisa memberikan itu. Satu. Yang kedua, eventnya itu gratis. Jadi peserta tidak dipungut biaya untuk kegiatan itu. Di mana biaya penyelenggaranya Bapak Ibu mungkin lebih paham yang seperti itu. Artinya apabila ingin mendapatkan fasilitas tempat, misalnya gor Senen contoh ya, untuk kegiatan tinju, peserta tidak dipungut biaya. Kenapa? Difasilitasi tempatnya untuk tidak ada retribusinya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, Oke. Mohon maaf, izin sebentar. Yang mewakili dari olahraga. Kita ini kan di tingkat wilayah kota ya, kota administrasi. Apakah kami menyampaikan surat itu harus ke Dispora atau ke tingkat Sudin? Kalau Dispora kan tentu tingkat DPD gitu maksud kami. Artinya di olahraga itu kita tahu Pak, banyak kegiatan dan pengadaannya juga, contoh tenis meja itu kan mengolahragakan masyarakat juga. Artinya kalau kita sudah sehat, BPJS sudah berkurang pemakaiannya, artinya mengolahragakan masyarakat. Seperti apa persyaratannya Pak? Kalau kami mengajukan, contoh nih Pak, saya izin, Bapak yang siapa ya? Bapak? Ya. Bapak? Ya. Oh, kasih sabar saya Pak. Betul. Oh, Ya. bersih Pak. Ya. Dulu Pak Makmur di situ ya, udah pensiun Pak. Karena Bapak mungkin Bapak lupa dengan saya karena pakai masker tadi, akhirnya saya kurang lupa ingat gitu ya. Oke. Makasih Pak, itu aja. Tolong kami diajari bagaimana sistem birokrasinya, administrasinya untuk mendapatkan contoh pada tenis meja itu setiap tahun itu ada pelanggarannya dan itu bahkan miliaran. Saya rasa
itu perlu juga di organisasi agar kegiatan olahraga ini bisa berbareng dengan masyarakat gitu kegiatannya. Kalau ada juga anggarannya dari APBD kan, itu maksud saya. Terima kasih Pak, tolong berikan masukan. Baik, izin pimpinan untuk pengajuan permohonan pengadaan alat itu artinya teman-teman dari pengurus ingin mendapatkan tenis meja tinggal mengajukan surat aja Pak ke Kasudin Pora. Gitu, hanya ke Kasudin saja. Ya, seperti itu. Ya, nanti komunikasi lebih lanjut ya. Jangan kebanyakan dulu ini udah ini aja. Iya, ya. Tapi ada persyaratan yang tadi tempuh ya, mungkin ada surat pengajuan dan yang lain ya. Tapi tentunya tidak lepas dari apa nanti respon ya. Nah, jadi sekali lagi Pak, karena ini pemerintah tentu ada norma-norma yang harus kita tempuh ya, kita tempuh. Kalau memang seharusnya itu untuk masyarakat, ya harus masyarakat. Ya kalau tidak nggak bisa kita paksa juga. Tadi disampaikan ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Mari ya dalam hal ini tetap kembali kepada Kesbang sebagai apa ya bapak asuhnya ya. Kami mau begini perlu ke olahraga, perlu apa itu tetap nanti dalam artian tidak juga harus apa, tapi berkoordinasi aja, kemudian masyarakat juga nanti kalau mau membuat olahraga ya ke sering olahraga ya tentunya ada persyaratan yang bersurat ya, gimana norma-normanya, gimana aturannya diikuti ya, jangan juga nanti wah ini salah, ini nggak kita berdiri seperti begitu. Bisa kok, tapi apa caranya? Surat apa yang harus disiapkan? Contoh ada rekomendasi dari pengurus bola voli PBSI pokoknya. Ya temuin aja Pak, kami mau begini, bikin proposal yang bagus, begini. Perlu kami. Jadi saya rasa bisa. Ya, jadi norma-norma administrasi ini penting bagi kita sebagai juga pertanggungjawaban. Ya, jadi itu mungkin sekali lagi banyak hal yang bisa kita lakukan dan harapan kami ya kita sebagai pimpinan kota tetap ciptakan situasi yang bagus ya, komunikasi yang baik, berikanlah kontribusi maksimal kepada masyarakat ya tanpa menyalahi ketentuan ya, dan sekali lagi posisinya adalah kita berkolaborasi di dalam memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan kota ya. Itu mungkin ya teman-teman. Barangkali dari Pak apa nggak ya? Cukup ya Bang Sirait, ini sekarang udah kabar nih bukan sama nasi Sudah lama. Iya. Udah dari penjaringan Bapak ini saya kenal. Iya. Masih lurah dulu ya Pak ya. Iya. Ya. Udah senior juga beliau ini. Iya. Pak, siapa sekarang kepala bagian Pak Irsan ya? Iya, Irsan. Kenal juga Pak. Iya. Irsan. Bapak juga baru saya buka masker tadi baru saya. Bisa olahraga kan Pak. Oke. Saya Thompson. Baik ya teman-teman sekalian, Pak Ketua, Pak Wakil, Bang Jackson, seluruh teman-teman yang hadir nih, Bang Sulungan Raja sorry, ini Bang Sulungan, ini tulisannya tulisan ini juga nih, tulisan dokter ini ya Bang Ketua, terima kasih nih sudah hadir. Kemudian Bang Thompson ya, Sirait, Pak Wakil, Bang Domen, ya. Bang Jackson, Bang Wakil ya, tadi Bu Bintang Rospinta ya Bang ya. Kemudian Bang Litonga, Bang Tamunan, Siapa? kemudian Bang John ya, John. dan Bang Wahyu. Iya Pak. Ya, udah semua disebut. Sudah. Ya. Mungkin saya rasa cukup dulu ya untuk audiensi pada pagi hari ini. Sekali lagi pasti akan banyak bisa kita lakukan dan tidak mungkin hari ini bisa semua kita lakukan. Ya. Dari seiringnya berjalannya waktu, nah itu nanti ya mari kita berkolaborasi. Ya kami pemerintah kota ya selalu membuka apa ya, sebenarnya ya tangan lebar-lebar gitu ya
bukan hanya kepada satu kelompok saja, tapi kepada semua organisasi masyarakat. Ya, sekali lagi tentunya untuk bapak angkatnya ya tidak juga harus selalu ke wali kota, tapi bisa ke Kesbang sebagai unit yang dibuat untuk membina yang seluruh ormas yang ada di Jakarta Pusat ya, Kesbang Kota. Ya, begitu ya teman-teman. Sedikit tambahan Pak, izin Pak. Ya. Jadi sebetulnya kami sudah menyiapkan SK untuk diserahkan kepada Bapak Wali dalam hal ini mewakili Kesbang. Kebetulan tadi pagi sekretaris kami sakit mendadak rumah sakit. Jadi untuk selanjutnya penyerahannya Pak, nanti kita berkomunikasi. Namun ADRT dan cenderamata ada dari kami Pak sebagai lambang dinas PBB, kami serahkan kepada Bapak sebagai Kesbang Pol, dan juga kami siapkan urus kepada Bapak Wali Kota mewakili Bapak. Itu sebagai cenderamata kami dari DPC Jakarta Pusat untuk demi kebaikan kesejahteraan dan untuk kami dibantu fasilitas dengan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih semua teman-teman dari Pemuda Wadah Persatu ya, sukses di dalam sehati kita Pak. Ini video. Majalah. sini semua di sini. Sini aja. Sini. Di sumpah. Ayo. Ya, walaupun ini ya, mewakili ya, dua-dua juga lah hati kami. Juga dari kami dari sini benar itu punya kami dengan kita dari walaupun satu sekolah itu ya. Kedua tidak. Ya. Semua ada. Oke. Pakai sebar juga itu. Sudah ada ya. Foto-foto aja. Ya, foto-foto Indra. Supaya nanti kita lapor ke. Ya. Kita udah. Kita foto kita. Ayo semua kita. Udah ada foto kita. Ya. Oke. Ini untuk baju dinas. Oh, disematkan. Iya. Oh, kami. XL Pak. Jadi satu warna kami jadinya. Oh, iya. Iya, iya. Yang diukur kita ini. Ayo, ini. Apa ini semua yang kita nih? Oh iya, Artinya kuat bersatu. Pemuda. udah. Ayo. 1, 2, 3. Video Pak, tolong. Ya lihat. Lihatnya apa nih kalau ada di sini? Ada. Video Pak tolong ya. Udah. Yang dulu. Oke, ya, mulai. Pemuda Kota Bersatu. Satu. Horas. Maju. Merdeka. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak ya. Pembicaranya Pak. Ya. Nanti apa namanya? Komunikasi terus ya. Orang sama bagian situ Oh, Chandra. kalau Pak terus panik. Ya, 1, 2, 3. Ya. Siapa?
Mari sama-sama. Siap.